Media Israel melaporkan tentara Israel atau IDF meninggalkan poros Netzarim sembari menangis. Pasalnya pasukan Israel merasa perjuangan mereka selama lebih dari setahun sia-sia. Poros Netzarim sebelumnya dibangun untuk memisahkan jalur Gaza Utara dan Selatan sebagai bagian dari strategi militer Israel. Tujuannya untuk membatasi mobilitas milisi Palestina selama perang yang berlangsung lebih dari setahun. Namun, setelah kesepakatan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas, pasukan IDF mundur dari wilayah tersebut pada Senin 27 Januari 2025. Dalam kesepakatan itu, Israel membebaskan 6 tahanan Palestina, sementara pengungsi Palestina diizinkan kembali ke rumahnya di Gaza Utara. Mengutip Tribun News, penarikan pasukan IDF memicu kepulangan puluhan ribu pengungsi. Selain itu, kesepakatan ini dinilai menguntungkan Hamas dan menjadi kerugian besar bagi Israel. Adapun poros Netzarim kini kembali dikuasai oleh Hamas hingga mempersulit taktik Israel ke depannya. Israel diperkirakan akan menghadapi pertempuran yang lebih intensif jika perang dilanjutkan. Pasukan Israel melancarkan agresi militer di Tol Karem, tepi barat pada Selasa 28 Januari 2025. Serangan itu menargetkan rumah, toko, jalan, serta memaksa warga meninggalkan tempat tinggalnya. Dilaporkan pasukan Israel menahan seorang pemuda Palestina di desa Kaur seusai menggerebek rumah keluarganya. Sementara faksi perlawanan Palestina melakukan penyergapan terhadap pasukan Israel yang mencoba menyusup ke wilayah Kem. Mengutip Al-Mayadin pada 29 Januari 2025, Brigadir Syuhada Al-Aqsa bersama Al-Qassam dan Al-Quds melancarkan serangan terhadap militer Israel. Serangan balik ini menyebabkan beberapa pasukan Israel terluka di lokasi pertempuran. Sebagai informasi, 2 warga Palestina termasuk Komandan Al-Qassam, Ihab Abu Atiwi, gugur dalam serangan udara Israel. Hamas mengancam pembunuhan tersebut sebagai upaya Israel untuk melemahkan perlawanan Palestina. Selain itu, Hamas juga berjanji akan melanjutkan perlawanan meski menghadapi serangan yang semakin brutal. Adapun pengorbanan pejuang Palestina disebut akan menjadi bahan bakar untuk operasi lebih besar ke depannya. Mantan pejabat intelijen Israel, Jack Neria, mengklaim agresi militer IDF di jalur Gaza gagal mencapai target. Ia menyebut agresi selama 15 bulan IDF dikendalikan oleh Hamas demi kepentingan perlawanan Palestina. Hal itu terlihat saat pengungsi Palestina kembali ke Gaza Utara, wilayah yang dikuasai oleh Hamas. Sementara Israel kehilangan aset strategis setelah warga Gaza kembali ke wilayah utara jalur Gaza. Mengutip Tribun News pada 29 Januari 2025, Forum Militer Israel menyebut kesepakatan tahanan sebagai kekalahan total bagi Israel. Menurutnya, Hamas berhasil menguasai jalannya perang di jalur Gaza. Analis militer Israel menyebut Gaza Utara kini kembali padat hingga menyulitkan Israel untuk melanjutkan perang. Selain itu, Hamas menyebut ini sebagai kemenangan rakyat Palestina atas pendudukan Israel. Dilaporkan perjanjian ini memaksa Israel untuk melepaskan 6 tahanan dengan imbalan kembalinya warga Palestina ke Gaza Utara. Hamas menyebut kembalinya pengungsi sebagai bukti kegagalan rencana Israel. Gerakan Perlawanan Islam Palestina Hamas membantah tudingan dari Otoritas Palestina atau PA. Dilaporkan Otoritas Palestina menyebut Hamas terlibat dalam pembicaraan rahasia untuk membentuk negara mini Palestina. Juru bicara Hamas, Hashim Qasem, merespon tudingan tersebut dengan menyesalkan keterlibatan gerakan itu dalam pertemuan. Ia juga menegaskan bahwa tudingan itu hanya imajinasi beberapa pihak yang ingin merusak citra Hamas. Selain itu, Hamas menyerukan agar Otoritas Palestina menghentikan kampanye misinformasi dan lebih fokus pada kepentingan rakyat Palestina. Sebelumnya, media Otoritas Palestina, Wafa Agency, mengklaim Hamas terlibat dalam diskusi rahasia mengenai pertukaran tanah dengan Israel. Gerakan itu juga mengatakan bahwa ide negara mini Palestina merupakan bentuk pengkhianatan terhadap perjuangan rakyat Palestina. Sementara Hamas menekankan bahwa mereka terus berjuang untuk hak nasional Palestina dan melawan agresi Zionis Israel. Perlu diketahui, baru-baru ini Hamas dan Israel mencapai kesepakatan gencatan senjata. Pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei mengklaim kelompok perlawanan di jalur Gaza telah berhasil memaksa Israel untuk bertekuk lutut.
Hal itu merujuk pada perjanjian, gencatan senjata dan pembebasan tahanan antara Israel dan Hamas yang dimulai pada 19 Januari 2025. Meski Israel dilengkapi dengan senjata canggih dan didukung oleh Amerika Serikat, Gaza kecil mampu memaksanya untuk tunduk. Ia menyebut perlawanan ini sebagai bukti dari iman dan kebijaksanaan yang kuat. Dalam pidatonya, Khamenei juga memberikan pujian kepada Hizbullah Lebanon yang terus berjuang melawan Israel. Hizbullah telah menunjukkan ketabahan dan keberanian meskipun kehilangan seorang sosok pemimpin, Hasan Nasrallah. Selain itu, pemimpin tertinggi Iran juga mengecam Amerika Serikat sebagai pemimpin setan. Pasalnya, Amerika Serikat mendukung Israel dalam agresinya terhadap Palestina. Menurutnya, Amerika Serikat telah menjadi simbol arogansi dan kolonialisme yang menindas umat Islam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.